dari Crotone, Romagnoli tetap kritik Milan. Kapten AC Milan Alessio Romagnoli mengkritik performa Rossoneri saat lawan Crotone dengan menyebutkan mereka tampil terlalu lambat saat di babak pertama. Milan berhasil menang telak 4-0 atas Crotone di pekan ke-21 Serie A 2020-2021. Ini adalah kemenangan terbesar Milan di sepanjang musim ini. Kemenangan itu juga membuat Rossoneri berhasil memuncaki Liga Pucuk Klase usai digusur Inter Milan sebelumnya. Usai pertandingan, Alessio Romagnoli mengaku terkesan dengan penampilan AC Milan di babak kedua. Akan tetapi tidak demikian dengan performa Rossoneri di babak pertama. Kami fokus pada satu pertandingan pada satu waktu. Kami memainkan babak kedua yang hebat, tetapi kami terlalu lambat di babak pertama, kata Kapten Milan itu kepada Sky Sport Italia. Saat ini AC Milan menjadi kandidat terkuat dalam pemburuan gelar Scudetto. Alessio Romagnoli ditanya apakah ia yakin Rossoneri akan bisa meraih gelar itu pada musim ini. Namun Romagnoli enggan membahasnya. Ia menegaskan Milan saat ini cukup fokus menargetkan meraih tiket ke Liga Champions. Target kami adalah lolos ke Liga Champions. Kami akan lihat di mana posisi kami pada awal April, tegas Romagnoli. Kami telah terbiasa memainkan satu pertandingan setiap 3 hari. Sekarang kami memiliki pertandingan yang sulit di Spezia pada hari Sabtu, sambungnya. Kembalinya Ante Rebic, sayap andalan Eropa Timur milik AC Milan. AC Milan patut bersyukur sebab salah satu penyerang paling berpengaruh milik mereka, Ante Rebic, perlahan telah bangkit. Klub AC Milan menggila pada pekan ke-21 Liga Italia 2020-2021. Pada Minggu 7 Februari 2021 kala membantai tamunya Crotone. Bermain di Stadion San Siro, Rossoneri menang dengan skor 4-0. Bertanding di kandang sendiri, AC Milan tampil dengan kekuatan penuh dengan mengandalkan trio Alexis Saelemaekers, Rafael Leao dan Ante Rebic sebagai lini kedua untuk menopang Ibrahimovic di ujung tombak. Untuk pertama kalinya sejak Juli 2020, Ante Rebic kembali mencetak gol secara beruntun di 2 pertandingan. Pada musim 2019-2020 yang lalu, Ante Rebic memang menjadi andalan AC Milan dengan koleksi 12 gol dan 4 assist. Ante Rebic memang sempat absen lama karena masalah cedera dan juga COVID-19. Namun kini Milan bisa bernafas lega sebab salah satu striker andalan mereka telah kembali. Karena pemainnya yang sangat bagus dan konsisten, mendorong manajemen Milan untuk mempermanenkannya pada musim panas 2020 yang lalu. Namun sayangnya pada musim 2020-2021 ini Ante Rebic mengawalinya dengan lambat. Penyerang asal Kroasia ini dibekap oleh cedera yang panjang. Sebagian waktu putaran pertama dihabiskan Rebic di bangku cadangan atau pemulihan karena cedera. Akhirnya pabrik San Siro pun sempat melupakan eksistensinya. Akan tetapi Rebic membuktikan dirinya belumlah habis. Di pertengahan putaran pertama, Ante Rebic terlihat makin cemerlang di AC Milan. Meski hanya mencetak 4 gol 3 assist bagi Rossoneri, namun ia mampu memberikan kontribusi besar tiap kali mendapatkan kesempatan untuk tampil. Pada musim ini Ante Rebic sudah tampil dalam 14 pertandingan Liga Italia, di mana 11 diantaranya ia tampil sebagai starter. Rebic mencetak gol perdananya pada musim ini setelah cedera panjang pada saat AC Milan menang 3-2 atas Lazio. Setelah itu Rebic juga membuat gol ketika AC Milan menang 1-2 di markas Bologna pada pekan ke-20. Dengan tambahan 2 gol ke gawang Crotone Minggu dini hari lalu. Itu artinya Ante Rebic sukses membawa AC Milan menang tiap dirinya mencetak gol. Jika tidak mengalami cedera, Rebic akan menjadi pilihan nomor 1 pelatih Stefano Pioli di sisi sayap kiri AC Milan. Hancur lebur di Bergamo dan momen di balik kebangkitan AC Milan. Milan tidak memulai musim 2019-2020 dengan bagus.
Proyek yang disusun bersama Marco Giampolo gagal total. Giampolo dipecat usai Milan kalah dari Roma pada 28 Oktober 2019 yang lalu. Stefano Pioli lalu ditunjuk sebagai pelatih baru. Bersama Pioli, Milan kalah dari lawan-lawan sulit seperti Lazio dan Juventus. Lalu Milan hancur lebih ketika harus menjalani laga di markas Atalanta pada akhir Desember 2019. Milan kalah dengan skor 5-0 pada laga di Bergamo. Setelah itu, Paolo Maldini tahu apa yang kurang dan harus diperbaiki dari Milan. Kekalahan telak yang kemudian membuka mata Milan untuk berbenah. Pada 2019, kami memulai dengan Giampolo tetapi tidak berhasil. Buka Maldini dikutip dari Milan News. Setelah kekalahan di Bergamo melawan Atalanta, Elliot mendengarkan kami tentang Zlatan Ibrahimovic. Gagasan memberikan poin referensi pada tim muda dengan Zlatan dan Simon Kjaer berhasil. Dari situlah hasil yang luar biasa datang, katanya. Ibra dan Kjaer memberikan warna penting di balik performa apik Milan pada putaran kedua musim 2019-2020. Mereka menjadi sosok yang vital, terutama kehadiran Ibrahimovic di lini depan. Paolo Maldini tidak menampik jika tidak hadirnya supporter di San Siro membawa dampak besar bagi Milan. Namun Maldini menilai hal tersebut membawa dampak bagi mental pemain muda Milan. Harus dikatakan bahwa tidak ada tekanan publik. Tim muda seperti kami berhasil meraih hasil yang positif. Perubahan itu karena mentalitas. Milan memulai setahun lebih awal dari apa yang terjadi di dunia dengan pandemi untuk mencoba mencapai kemandirian. Ini dilakukan melalui pemain muda, dengan tim dengan anggaran yang pasti berbeda, sambung Maldini. AC Milan belum selevel dengan Liverpool dan Bayern Munchen. Paolo Maldini mengakui bahwa timnya belum ada di level yang sama dengan Bayern Munchen dan Liverpool. Milan tertinggal cukup jauh dari kedua tim elit itu. Milan kesulitan bersaing di level Eropa beberapa musim terakhir. Akan tetapi Milan mulai bangkit sejak pertengahan musim 2019-2020 yang lalu. Milan punya proyek yang cukup bagus. Lalu pada musim 2020-2021 ini, Milan mulai disebut sebagai kandidat juara Serie A. Milan konsisten berada di puncak klasemen dan meraih hasil yang bagus. Milan juga punya banyak pemain muda potensial di skuadnya. Performa apik Milan pada musim ini membuat mereka mendapatkan banyak sekali pujian. Milan diyakini sudah kembali pada level atas sepak bola Eropa. Namun Paolo Maldini belum sepakat dengan hal itu. Saya pikir kesenjangan antara Milan dengan tim-tim seperti Bayern Munchen dan Liverpool semakin lebar dalam beberapa tahun terakhir, ucap Paolo Maldini dikutip dari Milan News. Milan belum berada di level itu, walau kami memimpin klasemen Serie A sejak pekan pertama imbuhnya. Salah satu alasan mengapa Paolo Maldini menyebut Milan belum berada di level top adalah Liga Champions. Rossoneri belum cukup teruji konsistennya dengan bermain di Liga Champions dan bersaing dengan klub-klub elit yang lain. Kami mungkin butuh 2 tahun di Liga Champions dengan stabil untuk memiliki tim yang sangat kompetitif dan bersaing dengan tim top lainnya di Liga Champions, kata Maldini. Jangan lupa Milan telah absen di Liga Champions selama 8 tahun. Kondisi ini membuat adanya perbedaan dari sisi ekonomi, sambung ex-kapten Milan itu. Paolo Maldini cukup optimis Milan bakal berada di level atas Eropa. Sebab Milan cukup diuntungkan dengan adanya aturan Financial Fair Play atau FFP yang membuat klub besar tidak bebas belanja pemain mahal. FFP jelas merupakan hal yang baik bagi kenaman ekonomi klub sepak bola. Tapi sepertinya kesenjangan antara tim yang ingin kembali ke puncak dan yang sudah di sana makin tinggi, katanya. FFP membuat klub seperti PSG harus berhitung dengan cermat jika ingin membeli pemain mahal. Milan pun demikian. Di masa lalu, Milan pernah tersangkut kasus FFP karena belanja besar yang dilakukan. Dukung kebangkitan Lionel Messi, AC Milan siap tampung pemain Barcelona. Mega bintang Barcelona Lionel Messi menyarankan timnya untuk menjual Philippe Coutinho.
AC Milan dikabarkan siap menampung mantan pemain Liverpool itu. Sejak datang dari Liverpool pada tahun 2017 yang lalu, Coutinho belum mampu mengeluarkan potensi terbaik bersama Barcelona. Setelah 1 musim dipinjamkan ke Bayern Munchen, Coutinho kembali ke Camp Nou dengan ekspektasi lebih tinggi lagi. Ia menjadi tandem baru Lionel Messi di lini depan Barcelona. Namun Coutinho juga masih belum bisa memenuhi ekspektasi itu. Dilansir dari media Spanyol dan Balon, Messi menyarankan agar Barcelona menjual ex-Inter Milan itu demi mendapatkan uang dan membeli pemain baru lagi. Melihat peluang ini, AC Milan dikabarkan sangat tertarik untuk memboyong Coutinho ke San Siro. Sang pemain dirasa cocok untuk memperkuat Rossoneri yang menargetkan bermain di Liga Champions pada musim depan. Harga pasaran Coutinho saat ini berada di kisaran 50 juta euro. Dan laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Milan adalah kandidat kuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun lagi-lagi gaji jelas akan menjadi masalah bagi AC Milan. Karena Coutinho mendapatkan gaji lebih dari 250.000 euro atau sekitar 4,2 miliar rupiah per minggu menurut The Sun. AC Milan tidak sendirian, raksasa klub Premier seperti Tottenham, Arsenal, dan Manchester United ternyata juga berminat sekali kepada Coutinho.